Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam siraman rohani. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini. Karena itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami supaya firman yang kami dengar bisa kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini yang terambil di dalam 1 Samuel pasal pertama ayat 7 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia atau Hana menangis dan tidak mau makan. Kemudian ayat yang ke-7, apa yang dilakukan Hana ketika hatinya tersakiti? Alkitab berkata, dan dengan pedih ia atau Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara, ayat ini menceritakan tentang keluarga Elkana, bahwa Elkana ini mempunyai dua istri pada zaman dahulu, yaitu Hana dan Penina. Penina diberi anak, tetapi Hana tidak memiliki anak. Dan terjadilah sebuah peristiwa di mana Penina ini sering menyakiti hati Hana karena keadaan tersebut, saudara. Alkitab berkata dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi beribadah ke rumah Tuhan bersama dengan Elkana dan Penina, Penina selalu menyakiti hati Hana. Perhatikan, Penina menyakiti hati Hana dari tahun ke tahun, artinya secara kontinu Penina menyakiti Hana secara kontinu, tidak ada jeda. Hana tersakiti hatinya setiap tahun. Nah, perhatikan, karena hatinya sangat tersakiti, Hana sampai tidak mau makan dan sering menangis, saudara. Nah, saudara, kalau kita rumuskan keadaan Hana, Hana itu orang yang tersakiti hatinya karena selalu disakiti oleh Penina, dan itu terjadi secara terus-menerus. Kemudian Alkitab berkata, saking sakit hatinya, dia sering menangis dan tidak mau makan. Ini merupakan gejala sakit hati yang sangat kronis kalau menurut saya, saudara. Karena mulai dari psikis, dia tersakiti, hatinya pedih, terus menangis, sampai ke fisik, dia tidak mau makan, dia jarang makan. Mungkin kalau kita visualisasikan, berat badan Hana ini turun bukan karena diet, tapi berat badannya itu turun karena stres, karena sakit hati yang dia alami, karena tekanan yang dia alami. Dia selalu ditekan oleh Penina, dia selalu diejek oleh Penina, dia selalu disakiti baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan oleh Penina, membuat badannya kurus dan psikisnya, psikologinya mengalami kepedihan, dan dia mengalami sakit hati pada waktu itu. Nah, menarik sekali, saudara. Memang manusia bisa merasakan yang namanya sakit hati ketika tersakiti. Tetapi yang penting apa yang kita lakukan ketika kita disakiti oleh orang lain. Nah, apa yang dilakukan Hana ketika Hana itu hatinya dilukai oleh Penina? Yang dilakukan Hana menarik, yaitu Alkitab berkata di ayat yang ke-7, Hana dengan pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Itu langkah pertama yang Hana lakukan. Ketika dia disakiti, ketika dia ditekan, ketika dia dimusuhi oleh Penina, yang dilakukan Hana adalah dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sangat menarik sekali untuk kita jadikan teladan. Jadi Hana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan Hana membalas kejahatan dengan doa. Ini yang harus kita teladani, saudara. Mungkin di dalam kehidupan kita ada beberapa nama yang sering menyakiti hati kita, yang membuat kita menangis, yang membuat kita terseduh-seduh, bahkan membuat kita stressful, entah itu di pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam komunitas. Ada orang-orang tertentu yang sangat ugly karakternya di dalam
perspektif kita dan sering menekan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan bad people seperti ini, saudara? Orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang jahat. Nah, Alkitab mengajarkan yang dilakukan Hana adalah dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Artinya Hana mendoakan orang tersebut supaya mengalami pertobatan mungkin, dan kemudian juga Hana berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kasih di dalam hatinya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ketika kita disakiti, mari balas untuk kita doakan orang tersebut supaya mengalami jamahan Tuhan, mengalami perubahan karakter. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, jika engkau disakiti, engkau harus mengampuni. Doakanlah musuhmu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kita gampang untuk mendoakan orang-orang yang baik di sekitar kita, yang memberkati kita, kita gampang untuk doakan. Tetapi untuk orang-orang yang menyakiti hati kita, mari kita belajar untuk doakan mereka. Nah, perhatikan ketika Hana mendoakan orang yang menyakiti hatinya, di situ mujizat terjadi, saudara. Hana doanya didengar Tuhan dan dia diberi mujizat oleh Tuhan. Saya yakin ketika ada orang-orang yang menyakitimu di komunitas, di dunia pekerjaanmu, doakan mereka supaya mengalami jamahan Tuhan, supaya mengalami pertobatan. Dan ketika saudara mendoakan musuhmu, maka Tuhan melihat dan Tuhan akan menjawab doa-doamu dan mengabulkan kerinduan hatimu, pergumulan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk mengasihi lawan kami. Ajari kami untuk membalas kasih kepada orang yang memperlakukan kami tidak baik. Dan ajari kami untuk melakukannya. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.